kan udah pemeriksaan dalam, ternyata pembukaannya sudah lengkap, sudah dipecahkan air ketubannya dan ketubannya berwarna normal jernih ya. Dan ibu dianjurkan untuk menahan ibu setelah dilakukan pecahkan ketuban ini pasti dibuka dulu. Aduh, ibu pengen ngeden bu, gitu ya. Ibu ada dorongan keinginan untuk menelan, kemudian kita pastikan apakah ibu sudah memasuki pembukaan angkat atau tidak ya. Kita nanti buka dulu ya, buka ini oksitosin. Jadi teteh simpannya gini teh urutan ya. Nanti pasien ini sudah tertutup seperti ini, kan banyak dibuka. Anduknya nanti anduk yang besar ya. Kalau bayinya besar nanti dia nggak ketutup. Kan logikanya ini sudah terpasang. Kemudian setelah menolong pasien kan itu pasang ini dulu ya. Pasang ini untuk ganti yang sudah basah. Kemudian kita pakai yang anduk, itu kan? Terus apalagi udah dibuka. Terus ini pakai pakaian ibu. Belum pakaian ibu kan ibunya dibersihin dulu kan, bersihin dulu di sini. Ada dorongan meneran, kemudian kita buka lido kain ya. Kita buka di sini, bukan lido kain, oksitosin ya. Kita buka oksitosin ya. Nanti tuh jangan buka paigi, nanti bisa luka. Boleh menggunakan kasa atau boleh menggunakan seperti ini. Buka, simpan. Ini langsung buang ke tempat ini kemudian langsung buang ke tempat sampah. Setelah itu kita buka alat. Buka alatnya. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangannya nanti di yang benar ya. Kalian kan harusnya udah demo, harusnya anak kalian udah ini sendiri. Makanya harus 2 pasang, 3 pasang. Ya, setelah itu kita pakai sarung tangan satu dulu. Kemudian kita ambil sepet yang jangan ketawa-ketawa teh kalau mau buka aja. Kita yang isi dengan oksitosin. Jadi ini masukin dulu ya,
masukin dulu, kalau udah masuk baru kita angkat. Masukkan oksitosin, setelah itu kita tutup lagi, kemudian kita buang udara itu. Ini kita pakai ini dekatkan alat ya. Ini harusnya pasien tadi teh dipasang dulu ini perlak. Ini pasien itu perlu pasang perlak ya. Itu otomatis harusnya pasien itu terpasang perlak. Jadi jangan angkat. Perlak kan ini sudah dipasang perlak pasiennya. Kemudian setelah itu kita pakai sarung tangan. Kemudian kita lihat ya. Oh ini lupa. Ini jangan lupa, ini simpan kalau mau dia belum pecah ketuban pada saat pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap, ini disisihkan ya. Disisihkan di sini. Jadi intinya mengambil. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di dalam. Kita buka, kita lihat dulu inspeksi ada pengeluaran atau tidak. Kemudian ternyata ada lendir bercampur darah ya. Kemudian terlihat ada anus menonjol, perineum membuka. Kemudian kita lakukan hygiene. Bagian yang terluar kita buang langsung ke tempat infeksius. Buang. Kemudian yang terdekat. Kemudian kalau masih kotor kita bagian labionya. Kemudian buang. Bagian ini kemudian buang. Ya. Setelah itu dibuang ke tempat sampah infeksius. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu maaf ya, saya buka dulu labianya. Kemudian kita masuk. Jadi boleh begini atau boleh begini. Masuk ya, mencapai dinding vagina, raba, apakah ada kelainan atau tidak. Kalau tidak ada, baru kita mencari mulut rahim ya. Pada saat kita mencapai mulut rahim atau kepala bayi, tangan kiri berada di fundus ya. Kita mempertahankan, kita periksa apakah pembukaannya sudah lengkap. Ternyata pembukaan sudah lengkap, ketuban masih utuh, presentasi kepala. Kemudian kita cari sutura sagittalisnya antero-posterior dengan ubun-ubun kecil berada di depan, tidak ada molase. Kemudian kita raba samping kiri dan kanan kepala, tidak ada bagian janin di samping kepala. Kemudian kita turun, ternyata posisi bayi ini adalah plus 3 ya, plus 3. Kemudian setelah itu kita keluarkan lengan. Karena ketubannya belum pecah, langsung kita pecahkan ke tuban. Kita dekatkan alat untuk menampung air ketuban, kita ambil, kemudian kita arahkan ke sini ya, yang runcingnya ke sini. Masukkan, jadi gini. Kemudian ini, kemudian sudah masuk di dalam, kita putar. Ya, setelah putar, kemudian kita pindah ke suprapubis, kita torehkan. Kemudian kita lebarkan jalan lahir, kita keluarkan air ketuban ya. Setelah itu pastikan tidak ada bagian janin yang keluar. Setelah itu air ketubannya berwarna jernih ya. Kemudian kita buang ke tempat pembuangan limbah. Kemudian ini masukkan ke dalam tempat infeksius ya. Baik Ibu, sekarang Ibu sudah dipecahkan ketubannya ya Bu ya. Ini harusnya kalau udah dipecahkan ketuban sih sebetulnya Pak jangan pakai ini ya. Sekarang tidak zaman pakai ini, pakai menggunakan alas yang ini ya. Nanti dipasang buang. Udah selesai, kemudian kita buka, ininya udah dibuang ya, simpan di samping. Kemudian ini buka sarung, ini masukkan ke tempat sampah infeksius. Setelah dilakukan itu, kemudian kita cek denyut jantung bayi sambil meraba tangan ibu. Kita dengarkan 1 menit, 136 kali per menit reguler. Kemudian setelah itu kita tutup. Kemudian kita beritahu ibu, kita cuci tangan dulu, baru beritahu ibu sekarang pembukaannya sudah lengkap. Jadi ibu saatnya untuk mengedan ya. Jadi ibu kemarin sudah diajarkan ya cara mengedan yang baik. Jadi ibu
ibu nanti silahkan mengedan pada saat ada mules. Nanti bapak ibu bantu ya ibunya untuk mengedan. Ibu mau mengambil posisi apa? Oh, saya mau setengah duduk, baik ya bu ya. Ibu silahkan mengedan kalau ada ingin mengedan ya. Bapak silahkan nanti beri minum ibunya ya. Misalkan kita tunggu, kalau ibu tidak ada keinginan mengedan, maka anjurkan ibu untuk miring atau berjalan-jalan. Kalau tapi dalam 1 jam tidak ada keinginan mengedan, ibu tetap harus mengedan ya kalau sudah lebih dari 1 jam setelah pembukaan lengkap. Ya, ibu ada pengen ngedan, sok silahkan bu ngedan. Iya, pintar, bagus. Iya, mulesnya tidak ada. Kita akan dengarkan denyut jantungnya. 136, bagus ya. Ibu pengen ngedan? Iya, silahkan bu. Iya, bagus, pintar sayang. Iya, pintar ngedan bu. Ya, tidak ada mules ya, silahkan mbak, kasih minum mbak ya ibu. Bantu posisinya pada saat diameter 2-3 kita pasang ya, kita pasang underpad. Maaf bu, angkat ini, tangan kita tidak boleh menyentuh bagian ibu ya, ini. Setelah itu kita pasang ya, ini untuk mengganti pakaian yang untuk membungkus bayi. Kemudian kita sok ibu ngedan sayang, iya, buka, kita buka. Sok bu ngedan, pintar, iya sayang, terus pintar bu, iya. Dekatkan alat, ya silakan ngedan kok, sok pintar, ya. Tidak ada mules, kita dengarkan denyut jantung ya. Ibunya sok teh, dorong teh ya, terus ngedan bu, pintar ya, sebentar tarik ya, terus pintar, tidak ada mules, istirahat dulu bu, kita sambil menggunakan sarung tangan ya. Terus ngedan bu, ada ingin ngedan, sok, terus pintar sayang ya, pintar. Pada saat pada saat diameter 5-6 cm, maka kita lakukan stand up ya. Kita ambil kain yang, kalau ada kain steril, kalau tidak kain bersih, kita simpan di sini. Bentar. Nah ini ya, kita ini di perineum. Jadi perineumnya gini nanti teh. Setiap ibu ngedan kita seperti ini. Ini di sini 3 jari, ibu ngedan tekan gitu ya. Nah. Ibu ngedan bu, ya sebentar, jangan dulu didorong. Ini jangan pakai ini. Jangan pakai pantopel. Ada yang itu nggak? Coba lihat. Nah ini ya, jadi kita tekan terus bu, ngedan bu, terus pintar sayang. Nah stop, seha bu, Jadi pada saat suput berada di bawah simpisis, kita ibunya suruh tiup bu, tiup ya, pintar tiup bu, tiup ya, terus dorong, terus ya, tiup ya, lahirlah bayi, kepala bayi. Kemudian kita cek ada lilitan tali pusat, ternyata tidak ada lilitan tali pusat. Bayi melakukan putaran paksi keluar. Kemudian kita pegang secara biparietal, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, tarik curam ke bawah sampai bahu berada di depan vulva. Kemudian kita angkat, melahirkan bahu belakang. Setelah itu kita sangganya begini ya, terus susul. Kemudian kita lakukan penilaian awal, terus simpan ya. Kemudian bayi menangis kuat ya, warna merah, lalu gerakan aktif. Kemudian kita bersihkan ya, keringkan, ganti bajunya, kain dengan kain yang tutup ya, tutup bajunya. Kemudian kita cek ya, ini ada kain kan, kalau nggak ada nanti Anda ngambil kain satu ya. Di sini cek tidak ada bayi kedua. Kemudian
kita pasien diberikan oksitosin. Kita ambil ini, kemudian maaf ya Bu ya, berikan di paha sepertiga bagian keluar. Inspirasi, masukkan. Kemudian setelah itu kita lakukan pemotongan tali pusar. Kita kurang lebih 5-10 cm dari tali pusar. Ya. Setelah itu kita ya kurang lebih 5 cm. Setelah itu kita lakukan pemotongan. Kita potong. Kemudian kita ya, setelah itu bayi di IMD-kan ya, IMD-kan ini ya, di dada ibu. Kemudian kita pakai ya, ibu pegang ya, silahkan nih, bayinya cantik banget ya, kayak ya, pegang ya Bu ya. Nah sekarang iya ibu istirahat aja Bu, silahkan bapak kasih minum ibunya. Dah itu kita panjang, kita pindahkan dulu ya, kita tekuk dulu, kita pindahkan kurang lebih 5-10 cm. Kemudian kita raba. Pada saat ada kontraksi uterus, maka kita lakukan PTT dengan cara tangan kanan meregangkan tali pusat, tangan kiri berada di suprapubis ya. Kita lakukan dorsokranial, yaitu dengan cara menekan ke bawah dan arahkan ke atas. Bu, iya, arahkan peregangan sambil kita memastikan ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Ternyata ada tanda-tanda pelepasan plasenta, di mana pada saat diregangkan tali pusat memanjang, kemudian diraba, uterusnya globuler dan ada semburan darah tiba-tiba. Maka kita lakukan melahirkan plasenta. Siap Bu? Iya pintar sayang. Ya pintar. Arahkan ke atas, arahkan ke bawah sesuai dengan jalan lahir. Ya. Pada saat plasenta di depan vulva, kita bantu melahirkan. Nah, itu ya pura-puranya itu ya, karena ini kan susah. Kita bantu searah jam. Searah aja, bukan mau jarum jam, mau jarum apa juga nggak apa-apa, bukan searah. Kita bantu melahirkan selaput. Iya, ibu nggak usah ngedan Bu. Iya, sedikit lagi Bu. Iya, alhamdulillah. Aduh, plasentanya udah lahir. Kita tadi mana kainnya? Nah, kita lakukan massage ya. Kita lakukan massage kurang lebih 15 detik. Maksudnya kamu bawa dulu. Udah 15 detik, udah dilakukan itu, ternyata kontraksinya bagus. Ya, kemudian kita periksa plasenta. Ya, kita periksa dulu bagian yang maternal atau menghadap ke ibu. Ambil kasa, bersihkan dulu dari bekuan-bekuan darah. Kemudian setelah itu kita dekatkan. Ya. Ternyata tidak ada bagian yang lepas ya, lengkap. Kemudian kita balikkan, kita buka, ternyata selaputnya lengkap ya, arteri ada 2, pena ada 1. Kemudian kita mengukur ini kurang lebih 50 cm. Kemudian kita ambil, kita masukkan ke tempat plasenta. Kemudian kita cuci tangan di air DTT. Kemudian kita pakai lap ya, lap dulu ya. Di sini, oh berarti di sini pakai lap ya. Kita lap tangan kita ya, lap. Kemudian baru kita meraba denyut nadi ibu ya, sambil nadi ibu normal, sambil estimasi di sini kontraksinya bagus, estimasi jumlah perdarahan. Kemudian
setelah itu kita ambil kasa, kita periksa daerah perineum. Kita buka, kita apakah ada perlukaan atau tidak. Ternyata tidak ada luka, ya, normal. Setelah itu baru kita bersihkan. Bu, alhamdulillah bayinya udah lahir, tidak dijahit ya Bu ya, ini bagus. Kemudian kita tarik. Ibu angkat sedikit Bu, ya. Kemudian kita ini, kalau misalkan mau masih ada darah nggak apa-apa sebetulnya di sini ya, kita lipat dulu. Kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan pakai air hangat, ya. Kita bersihkan dulu bagian yang bersih, bagian perut, kemudian bagian yang kotor. Sok Bu, miring, ya, bagus, ya. Kemudian Ibu angkat, kita ambil, kemudian kita masukkan ini ke tempat infeksius. Masukin ke infeksius, kemudian ini masukin ke tempat pakaian infeksi. Kemudian setelah itu kita lakukan apa? Pengawasan, baca. Lakukan. Udah kan? Udah Ibu, sekarang udah lahir, ya. Kemudian kita pakaikan pakaian Ibu. Ya. Oh iya Ibu, saya ajarkan ya cara tadi harusnya setelah Anda nyimpan itu ya, nyimpan plasenta kan, megang tali meneraba di mitot, kemudian kita mengajarkan cara melakukan masas pada Ibu. Ya Ibu, tangannya pinjam Bu. Nah ini lakukan seperti ini ya Bu ya. Ini keraba ya, ada bagian keras. Nah ini adalah rahim yang sudah mulai mengecil ya Bu ya. Oke, nah itu kita bereskan, kemudian pakaikan pakaian Ibu, ya. Setelah itu kita ini rendam, ya, jadi masukkan ke dalam ini ya, ke dalam sempak tajam, kemudian ini masukkan ke dalam larutan jimat, ya. Ini kita buka, dibuang ke tempat infeksius, kemudian kita menggunakan sarung tangan baru dan kita mengambil bayi, ya, setelah misalkan kurang lebih 1 jam, ya, 1 jam sambil observasi Ibu ya, 15 menit 1 jam pertama, kemudian 30 menit 1 jam kedua. Kemudian setelah itu kita bayinya setelah 1 jam ya berhasil IMD, kemudian kita berikan vitamin K. Ya. Ini harusnya menggunakan sarung tangan ya, pakai sarung tangan baru kita suntikan vitamin K. Nanti ini kita nyiapin kom yang kecil ya untuk yang vitamin K ini, jangan kasih siapkan untuk yang bayi ya, untuk vitamin K nya. Jadi masukin ini sama yang ya, ini masukin ke tempatnya, kemudian kita berikan. Ada nggak yang kecil kosong? Jadi ini nanti siapkannya seperti ini ya. Siapkan ini ke pasien Ibu, dekatkan, pakai ada sarung tangan 1 setel ya, pakai sarung tangan, kemudian kita berikan paha mana, sebelah kanan sebelah kiri, kiri kanan, kanan kiri kanan ya. Kita lakukan desinfektan, kemudian ambil, kita suntikan secara IM. Kemudian kita tutup, ini langsung buang ya, jangan dimasukin lagi ya. Kalau udah langsung masukkan, buang semua. Kemudian kita rapikan ya pakaian. Jadi kita pakaikan pakaian bayi. Nanti pakaian bayinya disiapin ya, kain, kemudian bayinya udah dibuka-buka. Jadi nanti Anda siapin seperti ini. Ini Anda nggak lengkap kainnya tuh,
harusnya ada popok, ada bajunya. Ini tidak disiapkan. Jadi nanti Anda siapkan baju yang sudah lengkap. Karena sudah bayi disuntik, nanti dia harus dibajuin. Seperti ini nanti dibuka. Nah, terus popoknya simpan di sini, tapi katanya nggak ada popoknya. Kita ganti bajunya, pakaikan pakaian bayi. Ini disimpan di pakaian bayinya di tempat bayi ya, bukan di kursi. Ya, kita tempat meja pemeriksaan bayi ya. Kemudian kita tutup kepala ya, dekatkan ya. Itu buang ini ke tempat bukan buang, simpan ke tempat sampah. Kita pakai sarung tangan ya ini, karena nggak ada sarung tangan. Setelah itu kita observasi. Setelah 1 jam kemudian setelah pemberian ini baru kita berikan, harusnya vitamin K dulu ya. Vitamin K baru ke pemberian hepatitis ya. Vitamin K dulu 1 jam pertama karena untuk mencegah terjadinya perdarahan pada otak ya. Baik Ibu, sudah selesai ya. Nanti kita estimasi jumlah perdarahannya, kemudian observasi. Oke, ada yang mau ditanyakan?